Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sasa Masih Studio. Jangan lupa subscribe kita, komen, share, dan like. Oke semuanya, apa kabar? Apa kalian sehat-sehat saja? Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Seperti yang kalian lihat, kita seperti di hutan ini ya. Soalnya kita bosan di rumah, jadi saya mau mencari suasana baru. Awalnya sih saya maunya di dekat pantai, tapi karena berisik dan panas, jadi di sini sajalah, nggak apa-apa. Yang penting kan nyaman. Baiklah, kita lanjut. Pada video kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu operasi dasar pada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang mengatur semua sumber daya dalam komputer. Fungsi sistem operasi: pertama, sebagai penghubung antara pengguna dengan program aplikasi. Yang kedua, sebagai tempat meletakkan atau menginstal program aplikasi. Yang ketiga, mengatur sistem kerja dalam komputer. Selanjutnya, jenis sistem operasi. Pertama, Microsoft Windows. Kedua, Linux. Ketiga, Unix. Keempat, Mac OS. Dan lain-lain. Melakukan operasi dasar pada sistem operasi. Proses dalam sistem operasi. Komputer menjalankan BIOS atau Basic Input Output System. Pada proses ini, komputer membaca kelengkapan mouse, keyboard, speaker, printer. Waduh, kok aku so Inggris gitu ya? Ulang-ulang. Pada proses ini, komputer membaca kelengkapan mouse, keyboard, speaker, printer, dan peralatan lainnya. Jika terjadi kesalahan atau error, komputer akan mengeluarkan suara beep. Jika tidak ada terjadi kesalahan pada proses, maka komputer akan membaca hard disk serta membaca sistem operasi. Selanjutnya, tugas akan ditangani sistem operasi. Sistem operasi terus bekerja sehingga diperoleh tampilan sistem operasi. Tampilan sistem operasi memiliki bagian dan fungsi tertentu. Memasuki wilayah kerja sistem operasi. Tampilan sistem operasi disebut dengan desktop. Desktop memuat ikon, tombol start atau menu start, hingga gambar latar belakang atau bisa disebut wallpaper. Agar kalian dapat lebih mengenal bagian-bagian ini, simak dan cermatilah paparan berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang icon atau ikon. Icon adalah jenis gambar yang melambangkan sesuatu. Dalam hal ini, icon menggambarkan program aplikasi atau bagian-bagian tertentu dari komputer. Icon ini digunakan sebagai jalan singkat untuk menjalankan program aplikasi. Selanjutnya, start menu. Start menu disebut pula tombol start, tombol mulai ya. Tombol ini digunakan untuk membuka program, mematikan komputer, dan beberapa keperluan lainnya. Terus, wallpaper. Wallpaper memuat gambar latar belakang tampilan desktop. Kita bisa mengubah wallpaper dengan gambar yang kita inginkan. Selanjutnya ada namanya taskbar. Taskbar terdapat di bagian bawah. Akan tetapi, kita bisa memindah taskbar ini ke bagian samping kanan, samping kiri, ataupun ke atas. Dan bisa kita kembalikan lagi ke bawah. Taskbar memuat program aplikasi yang sedang dijalankan. Selain itu, ada juga icon program dan jam. Beberapa perintah dasar yang terdapat pada sistem operasi. Perintah dasar berikut perlu kita ketahui. Perintah ini berguna saat kita menangani komputer yang terganggu, misalnya error atau hang, ataupun saat mempercantik tampilan komputer hingga mengatur nama komputer. Yang pertama adalah melakukan restart.
Yang kedua, mengatur tampilan wallpaper. Yang ketiga, menambah user account. Yang keempat, manajemen file. Di dalam manajemen file ini, kita bisa melakukan membuka Windows Explorer, membuat folder, menyalin atau mengcopy file, memindah file, merename folder, dan merename file. Baiklah, untuk bab 4 ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kita, komen, share, dan like.